Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Sayangilah mereka yang ada di bumi, niscaya mereka yang ada di langit akan menyayangimu. Barang siapa di malam hari merasa kelelahan karena upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam hari itu ia diampuni oleh Allah. Kekayaan yang hakiki bukanlah dari banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Jangan biarkan hatimu mendapat kesenangan karena pujian dari orang lain, kamu akan sedih dengan kecaman mereka suatu hari nanti. Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun jika tidak kembali, ketahuilah maka dia bukan milikmu. Sabar adalah perbendaharaan surga yang tidak diberikan oleh Allah kecuali bagi hamba yang mulia di sisinya. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kemelaratannya, sehingga orang lain menyangka bahwa dia berkecukupan karena dia tidak pernah meminta. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu, dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Perbanyaklah mengingat Allah karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia karena itu adalah penyakit. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama-tama kamu harus bisa bersabar dengan apa yang kamu benci. Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Kebaikan itu ada di 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah SWT. Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar,
Sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. Benar, mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak. Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Siapa yang menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas, dia akan mendapat kehormatan sebagai muhajir, pejuang Allah. Boleh jadi dosa yang kita anggap remeh adalah dosa besar di sisi Allah. Maka kita perlu selalu berhati-hati dan banyak beristighfar kepadanya. Berbahagialah orang yang tidak pernah bergantung pada amal ikhtiarnya. Tubuh bersimbah keringat, berkuah peluh, tetapi hati tidak 100% tawakal kepada Allah. Berikhtiarlah sambil berdoa kepada Allah. Karena hasil ikhtiarmu tidak di tanganmu, tapi di tangannya. Sempurnakanlah ikhtiar dan janganlah menjadi takabur manakala ikhtiar itu berbuah sukses karena sukses adalah karunia Allah semata. Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu. Tak ada waktu yang terlalu cepat atau terlalu lambat untuk masalah jodoh. Dia akan datang kapanpun dia mau. Karena Allah telah menuliskannya dalam garis takdirmu. Seseorang yang dekat dengan Allah, bukan berarti tidak ada air mata. Yang paling nampak pada diri manusia adalah kelemahannya, maka barang siapa melihat kelemahan dirinya sendiri, ia akan menggapai keseimbangan terhadap perintah Allah. Kewajiban berusaha adalah miliki kita, hasil adalah milik Allah. Tidak ada yang bisa mengusir syahwat atau kecintaan pada kesenangan duniawi selain rasa takut kepada Allah yang menggetarkan hati, atau rasa rindu kepada Allah yang membuat hati merana. Putuskan setiap harapan selain kepada Allah. Putuskan setiap kerinduan selain rindu ingin berjumpa dengan Allah. Pada waktu kita khawatir, kita terkadang lebih percaya pada masalah kita daripada janji Allah. Di antara yang membuat kita dihargai orang lain adalah karena Allah masih menutupi aib, keburukan dan kekurangan kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini, kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan melalui pengadilan Allah. Jika Allah yang menjadi tujuan, kenapa harus dikalahkan oleh rintangan-rintangan yang kecil di hadapan Allah? Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah. Jika mencari nafkah merupakan ibadah, semakin kerja keras kita, insya Allah semakin besar pahala yang akan diberikan oleh Allah. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Siapa yang mengenal dan menaati Allah, maka ia akan bahagia walaupun berada di dalam penjara yang gelap gulita. Dan siapa yang lalai dan melupakan Allah, ia akan sengsara walaupun berada di istana yang megah memesona. Mungkin selama ini Allah menghijabmu dari mahligai pernikahan yang lu harapkan karena maksiat lu tetap jalan.
Kemampuan merasakan nikmat sabar tergantung sejauh mana keimanan kita terhadap takdir yang Allah tetapkan. Dunia itu hanyalah cita-cita yang sirna, ajal yang berkurang, dan jalan menuju akhirat, serta perjalanan menuju kematian. Menangislah agar dadamu lapang, sholatlah agar hatimu kembali tenang, berdoalah agar pertolongan segera datang. Hidup sederhana tanpa ada hasrat untuk mencari perhatian di hadapan manusia adalah, di antara sebab ketenangan hati dan bahagia. Allah akan mendatangkan hari-hari yang membuat kita bahagia, sebab hidup takkan selamanya sulit. Tetaplah bersabar meskipun terasa seluruh duniamu berantakan. Allah tahu lelahmu. Semoga apapun yang kamu perjuangkan hari ini Allah berikan kelancaran, sehingga berakhir dengan hasil yang memuaskan. Takdir itu milik Allah, namun usaha dan doa adalah milik kita. Jika kamu belajar dari kegagalan, maka kamu tidak akan pernah gagal. Terkadang yang membuatmu gelisah bukanlah masalah yang menguji, tetapi bahasa rindu Allah yang gagal kamu pahami. Dalam hidup, banyak hadiah terbungkus dengan masalah, maka jangan cepat membenci apa yang tidak kamu senangi. Semoga Allah membimbing di setiap langkah, sehingga apapun yang kulakukan menjadi berkah. Dan apapun yang kuusahakan berbuah indah.